permasalahan itu. Lebih kepada masyarakat yang lebih luas untuk permasalahan itu. Saya pribadi juga awal tentang pengantin sahur ini meragukan untuk diwariskan karena tak terlihat sama sekali. Kalau dilihat sebelum saya turun ke lapangan, di mana tradisinya tuh? Menggunakan speaker alat band, lalu lampu kelap-kelip, mereka joget-joget, pemuda-pemudanya joget-joget di speaker tersebut. Ini di mana tradisinya untuk diajukan? Tapi setelah turun ke lapangan, ternyata dia punya asal muasal seperti ini dulu, hingga dia berubah seperti ini. Terjadi transformasi yang begitu pesat tentang perubahan penggunaannya, penyajiannya. Itu mungkin sedikit diskusinya, Pak. Ya, saya mau lanjut aja ya. Kapan itu mulai pakai pakaian pengantin? Iya. Bila mulai kapan pakai pakaian? Jadi kan awalnya anak muda itu ya, para anak-anak muda yang ingin membangunkan gitu. Betul. Ya untuk sahur. Betul. Jadi kan mereka biasa aja kan habis tidak berpakaian khusus gitu kan. Tidak berpakaian khusus. Khusus. Ada koma. Belum terbaca yang koma. Jadi bila itu berubah? Berubah itu setelah perkembangan teater tradisi seperti Mamanda, lalu kuda kepang Banjar, wayang Banjar. Itu Mamanda itu salah satu tempat yang pesatnya itu di Pulau Palas. Sampai hari ini maestronya juga Pak Ramli ada di sana, masih pelaku dari Mamanda, Pulau Palas. Sungai Luar itu juga dulu katanya ada kesenian-kesenian. Nah, seniman-seniman tradisional dahululah yang membuat bentuk baru dari Bagarakan ini, yang tadinya hanya membangunkan keliling-keliling saja. Mereka menggunakan kostum-kostum tari, kostum-kostum Mamanda untuk keliling-keliling kampung. Di situ mulai ada perubahan tentang ada istilah pengantin sahur, yang nanti pada perkembangannya di kampung tersebut sudah banyak salon-salon atau tukang makeup tadi. Lalu mereka menggunakan baju-baju pengantin yang biasa digunakan di acara-acara pengantin. Di situ perubahan. Jadi tahun 70-an itu. 70-an itu kalau menurut narasumber. Saya setuju dengan apa yang sudah diusulkan ya pada teman-teman terdahulu. Sebetulnya kan nggak ada masalah juga ya berpakaian, karena itu kan beda dengan ludruk ya. Kalau di Jawa Timur kan memang atau di reog gitu ya, memang kan yang waroknya gitu ya, memang meskipun gagah perkasa tapi beda juga gitu kan. Sedangkan di ludruk kalau dia berpakaian perempuan ya biasanya di luar itu pun memang melambai lah gitu ya, termasuk. Tapi kan kalau ini kan tidak, sebetulnya dia tetap laki-laki gitu lah, perkasa cuma berpakaian. Jadi sebenarnya lebih kepada lucu-lucuan gitulah ya. Betul. Lebih sebagai hiburan ya. Iya, kalau saya kenapa mesti pusing sama medsos ya sebetulnya. Maksudnya ya kalau memang mau memberikan kekhasan pada Inhil gitu ya. Kalau soal penamaan ya silakan apa saja, mungkin belakangnya saja yang diberi Inhil. Ya kan, kalau memang itu dari Inhil gitu, pengantin sahur Inhil gitu ya. Nah, barangkali seperti itu. Saya agak tergelitik untuk kalau ini maestronya jadi siapa ya? Kalau seperti ini maestronya di bidang apa? Kan rasanya nggak ada sesuatu yang khas gitu ya. Misalnya pukul-pukul musiknya gitu. Kalau yang di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur tadi ya, yang Bagarakan kan memang ada gong, gendang gitu ya. Ada gong, gendang, ada seruling, walaupun ada besi tua yang dipukul. Tapi nggak ada notasi khusus kan di sini kan. Pokoknya asal bunyi gitu ya. Mana senang-senang gitu. Apakah memang diperlukan maestronya gitu? Apa ada maestro apanya gitu? Ini pertanyaan aja yang tergelitik gitu. Kalau soal tradisi yang sudah mewaktu sampai 2 generasi sih betul ya. Artinya sudah melewati masa
2 generasi gitu ya, mau waktunya udah. Cuma kalau komunitas juga oke lah, mungkin Inhil itu ya komunitinya di dalam daerah itu kan sebagai komunitas yang melangsungkan tradisi itu tiap ini kan tiap tahun tiap tahun itu ada. Waktu pandemi ada juga. Waktu pandemi yang tidak ada, memang dilarang. Jadi di luar itu jalan terus ya. Terus. Nah itu itu ada komunitas, ada keberlangsungannya. Tapi kalau maestronya perlu ada nggak di situ? Adakah? Sebetulnya kalau dilihat dia tidak ada kekhususan untuk bidang ini. Siapa saja bisa dan itu lebih didominasi oleh pemuda-pemuda. Tapi kalau kami wawancara seperti Pak Ahmadi itu, dia salah satu pelaku dari kecil katanya. Pernah merasakan tahun-tahun ketika masih menggunakan tetabuhan-tetabuhan rumah tangga hingga menyaksikan perubahan-perubahan seperti hari ini. Beliaulah yang dapat narasumber cerita itu kami. Kalau ini mau diusulkan masuknya domain apa kira-kira? Kalau ke perayaan, apakah bisa dikategorikan perayaan? Tapi dia tidak bersifat sakral. Ya. Perayaan itu kalau pelaksanaannya kapan? Setiap malam. Itu 7 likur. 1 minggu sekali di bulan Ramadan. Dia tidak ada spesifik, tapi 4 kali itu ya. 4 kali dalam 1 bulan. Hari pasar ya. Hari pasar. Hari pasar. Ya, Hari pasar. dari apa sudut masa itu mungkin ya masuk perayaan. Tapi saya masih berpikir, ini kan pasti pertanyaan. Kalau ini masuk kan pasti ini tim ahlinya kan nanya. Kebiasaan aja. Ya waktu ini masuk dulu saya juga kaget loh, Bang, kok nggak ada yang masuk ini Pak Kadis. Saya tanya, memang sebetulnya saya pimpin ketua waktu itu, kok nggak ada sama sekali Riau kemana ini gitu kan, sampai kaget-kaget. Nggak mungkin Riau tidak masuk gitu. Nah terus baru tadilah diceritakan. Nah kalau ini masuk lagi, pertanyaan awal yang pasti akan ditanya adalah maestronya ini siapa, peran fungsinya apa gitu kan, peran fungsi maestro. Kalau mengenai apa katakanlah guru instruktur atau pimpinan atau koordinator, oke lah pasti ada. Ya kan nggak mungkin nggak ada koordinator terus ada tiba-tiba gitu ya orang berbaris terus nggak mungkin. Tapi maestronya ini yang perlu dipikirkan, dan dia perannya apa gitu, perannya apa, fungsinya apa. Kalau seperti tadi yang disampaikan Pak siapa itu kan dia lebih sebagai narasumber mungkin ya. Ya memang dia pelaku dengan beberapa perubahan. Jadi larinya kan sebenarnya ke persoalan bahwa dari sudut asal usul lah ya, cerita dulu demikian. Oke, dia bisa ya. Penjagaan itu ya, tapi itu nggak ke perayaan jadinya, domainnya bukan di situ ya. Lebih kemana? Juga seni pertunjukan juga bukan. Iya. Ya itu nanti dipikirkan oleh kita. Kalau saya jawab, Denny juga agak bingung untuk memasukkan domainnya kemana. Ke perayaan pun dia tidak sakral. kalau saya jawab kan jadi salah. Enggak, maksudnya itu PR aja. Betul. Bagaimana memikirkan sebelum memasukkan nanti ya, mengusulkan. Tolong pertama deskripsinya sangat spesifik gitu ya, sangat spesifik dengan pemilihan domain yang sudah. Ya, pasti seni pertunjukan bukan, itu bisa coret lah itu kan. Tinggal 4 kan pilihannya, tinggal dipilih aja salah satu dari 4 itu. Kemudian deskripsinya kan mengarah ke situ ya. Lalu kita berpikir mengenai apakah, karena harus ada maestro. Kalau komunitas sudah clear, udah ada. Kemudian soal pewarisan oke, ya kan udah dilakukan. Tapi sekarang maestro itu perannya bagaimana gitu. Kalau cari orangnya sih gampang lah ya. Pokoknya di atas 50 tahun kita tunjuk aja gitu kan. Tetapi kan pasti kita akan bertanya, karena tim ahli misalnya melihat oh ya ini ada nama
bapak anu atau ibu apa usia sekian kan kayaknya udah lewat, tapi sebenarnya kan kita seringkali cross check gitu, cross check siapa orang ini gitu, terus perannya apa, fungsinya apa gitu. Kalau pelaku yang mengalami dari fase awal hingga pelaku tapi terakhir itu kan itu pelaku bisa ada masuk ke- forumnya kan, ada apa namanya dalam borang itu kan ada bagian mengenai pelaku. Guru budaya juga ada kan. Nah, tetapi maestro tetap jadi unsur yang penting. Sebab kalau usulan begini yang paling penting satu, maestro nomor satu. Kedua usia ya, usia udah lewat lah, ini udah lanjut ya kan. Kemudian komunitas sudah ada ya. Keempat itu naskah akademik kan. Lalu video film yang nggak boleh dari YouTube. Selain kalau dari YouTube mesti ada izin khusus atau kita yang membuat sendiri masuk di YouTube boleh. Dia foto yang sesuai dengan resolusi yang diminta. Nah kalau salah satu dari itu yang nggak ada tuh biasanya mayor jadinya perbaikannya mayor, perbaikan besar gitu. Jadi di sini aja tim mungkin nanti memikirkan dan menyiapkan aja yang tidak bisa disanggah lagi lah gitu. Artinya tim ahli oke. Gitu. Mungkin ada perbaikan, biasanya ada perbaikan tapi minor gitu ya, perbaikannya nggak perlu. Kalau perbaikan mayor tuh susah lanjut biasanya. Kalau perbaikannya mayor ya, seperti tadi video tidak yang terbaru gitu ya. Karena kan intinya kalau WBTB harus masih hidup sekarang gitu. Karena masih hidup, jadi dua faktor penting tadi komunitas dan maestro menjadi penting. Mungkin itu yang perlu dipikirkan. Makasih. Jadi ini agak unik sedikit Bu Den. Dari 20 Juni kami Dinas Kebudayaan sama tim terus melacak 20 nama itu ke tanggung jawab. Sama dengan Zapin Sisip misalnya. Zapin Sisip kami cari sama Mondani ke mana gitu. Sampai ke Kalimantan kami telepon sama kawan-kawan kan. Nggak ada sebenarnya. Akhirnya kami dikirimkan video. Rupanya bagian dari Memanda itu gerak di Danau Zapin gitu. Di Banjar sini tidak ada kok orang Tembilan itu pantai pesisir. Jadi kami terus yang khusus kena 3 suku besar itu sama dengan Kelintang. Kelintang itu juga nama kita panggil orang yang ada. Ternyata ada undangan dari Jambi, Festival Kelintang Nusantara. Nah lebih dulu pula Kelintang itu bagaimana. Jadi memang karena berbatasan dengan Jambi itu maka kami terus mengupayakan karya budaya karena ini kan sangat spesifik juga 3 suku besar Melayu, Bugis dan Banjar itu dia bersebati juga walaupun kadang-kadang ada juga yang mati-matian juga di pikir itu. Jadi mungkin ya yang sampaikan Bu Dan tadi maestro itu kan perlu tugas kemudian domain 2 lah PR yang harus kita bahas bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk, terima kasih Bu Densia. Memang agak bingung mencari maestro karena dia tidak ada spesifik keahlian di bidang ini, lebih kepada inisiatif dan siapa saja bisa untuk melakukan, lebih kepada gerakan-gerakan pemuda. Namun yang sejauh kami ketahui ada narasumber yang mengalami dan menjabarkan tentang perubahan-perubahan tersebut. Itu salah satu. Semoga nanti kami dapat berkonsultasi juga nanti dengan Bang Monda, apakah nanti di lapangan dapat informasi baru tentang maestro. Sebetulnya Pak Ramli itu pelaku Memanda juga pernah terlibat di situ, tapi akhir ini tidak intens untuk terlibat dalam kegiatan. Salah satu yang menolak perubahan di Pulau Palas yang laki-laki dengan perempuan asli, dia menolak, maka dia tidak mau lagi untuk terlibat di kegiatan ini kalau Pak Ramdinya sendiri. Saya mungkin tambahkan sedikit ya, kalau tadi mau masukkan di domain yang perayaan kan, yang 3 itu kan sebetulnya jadi satu dengan adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan gitu kan. Ini kan susah masuk di antara ini satu upacara tradisional, dia kan bukan upacara tradisional, Iya, betul. dia kan hukum adat, dia bukan hukum adat. Sistem organisasi sosial bukan juga kan. Sistem kekerabatan tradisional, ya
sistem ekonomi tradisional, ya, kemudian perayaan tradisional. Mungkin salah satunya Keperayaan di tradisional. perayaan tradisional dalam pengertian bahwa, tapi kalau perayaan tradisional nanti kalau memang memilih domainnya adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan, jadi harus ada ininya, harus ada prosesnya, apa proses yang terjadi. Ya, Nah betul, itu kan susah betul. juga, tidak baku kan ini sebetulnya. Ya kan, seperti misalnya perayaan Mandi Pangir gitu kan. Nah itu kan ada urutannya itu. Mandi Pangir kan juga sebelum Ramadan. Tapi kan ada urutannya. Ini orang cari ini dulu, cari dulu daun-daun, ada begini-begini, kemudian orang pergi. Jadi ada gitu. Itu juga perlu ada konsekuensinya juga kalau memilih salah satu domain yang seperti itu. Saya juga pikir ini satu hal yang perlu betul-betul dibicarakan, dilengkapi mungkin gitu ya datanya. Kalau dia masuk pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta, itu juga agak susah di situ. Tapi di situ ada bagian mengenai kearifan lokal, bagian di dalam domain tersebut ya. Selain pengetahuan mengenai alam, kosmologi, pengobatan tradisional, ada mengenai kearifan lokal. Nah kalau mau masuk mungkin justru mungkin di tradisi lisan dan ekspresi. Ekspresinya. Tradisi lisannya, iya Kak, tradisinya berarti kan. Tetapi itu berarti mesti banyak mewawancara dan melampirkan wawancara dan kuesioner itu dari yang Pak Ramli ya, Pak Ramli. Kalau larinya ke situ, ke tradisi yang Ahmadi. Mungkin itu yang paling aman, mungkin. Tapi mesti ditambah sih datanya. Kasih. Sebetulnya ada yang tidak kami rangkum di sini tentang prosesi kegiatannya itu memang ada tahap-tahapannya.